Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kok sambil tertawa. Anak-anak, kalian sudah lihat video yang Pak Guru kirimkan kemarin sore? Sudah paham maksudnya? Sudah. Nah, itu video itu tentang apa itu? Pemanasan global. Pemanasan global itu apa menurut video itu? Apa menurut video itu pemanasan global itu? Orang. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar lagi. Salah satunya adalah mengenai pemanasan global, seperti video yang kemarin sore sudah Pak Guru kirimkan ke kalian. Nah, Pak Guru harap hari ini kalian saja, tidak kurang suatu apa, semua sudah mandi, sudah rapi, sudah sarapan. Ada yang belum sarapan? Tidak, oke. Semua harus sarapan dulu ya sebelum belajar ya. Biar tidak ngantuk, biar tidak lemes. Sarapan, minum air hangat, gitu. Nah, anak-anakku hari ini belajar lagi, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita sampai pada subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Tinggal 3 pembelajaran lagi. Akan menyelesaikan tema 3 ini. Kemudian nanti kita akan masuk ke tema 4. Anak-anak, hari ini setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat mencapai beberapa kompetensi. Antaranya kalian nanti diharapkan bisa menemukan arti pemanasan global. Nah, seperti itu yang telah Pak kirimkan. Kemudian dapat menyebutkan penyebab pemanasan global itu apa saja. Terus dapat mengetahui, dapat menyebutkan dampak atau pengaruh pemanasan global itu, dan dapat menentukan cara menahan atau menghambat laju pemanasan global. Nah, berikutnya kalian juga harus bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan besaran waktu dengan satuan jam dan menit. Coba yang sedang kumpul jangan dempet-dempetan, duduknya agak jauh. HP-nya dibawa agak menjauh supaya gaungnya tidak masuk ke kelas. Kemudian yang terakhir, seperti kemarin sore yang Pak Guru pesankan, tugas kalian terakhir adalah keterampilan melipat. Dimana Pak Guru minta laporan kalian melipat baju atau pakaian bersih yang akan dimasukkan ke lemari. Kemarin sore Pak Guru sudah pesankan agar kalian mempraktikkan keterampilan itu, dan Pak Guru minta dikirim fotonya. Ya, sebetulnya kalau video lebih akurat, tapi karena itu untuk mengirimnya ke Pak Guru nanti butuh kuota agak besar, maka ya sudahlah kita pakai foto saja. Itu ya anak-anakku. Seperti video yang kemarin sudah Pak Guru kirimkan, dan seperti penjelasan pada buku tema 3, subtema 4 pembelajaran 3 mengenai pemanasan global, hari ini kita akan belajar mengenai pemanasan global atau disebut juga dengan global warming. Apa anak-anak? Global warming.
Atau Indonesia biasa menyebut sebagai pemanasan global. Apa itu pemanasan global itu? Nah, untuk mengetahui itu, untuk mengetahui lebih banyak mengenai pemanasan global, kalian bisa simak video dari Pak Guru yang sudah Pak Guru kirim kemarin sore. Nah, pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Apakah suhu di permukaan bumi itu meningkat? Nah, suhu di permukaan bumi itu meningkat. Nah, Pak Guru sempat cari di Wikipedia. Pak Guru sempat cari di Wikipedia. Di Wikipedia ini sebagai sumber yang terpercaya, kalian bisa amati suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat antara 0,74 sampai kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Nah, selama 100 tahun terakhir itu diteliti, ternyata suhu rata-rata permukaan bumi itu ada peningkatan. Jadi semakin panas. Nah, peningkatannya berapa? Antara kurang lebih 0,74 sampai dengan kurang lebih 0,18 derajat Celcius. Ini apa ini curat-curat ini? Nah, terus kemudian siapa curat-curat ya di layar HP? Kemudian Bukan, Pak Guru. Penyebab pemanasan global itu apa? Kenapa suhu bumi bisa naik, bisa semakin panas? Kenapa udara di permukaan bumi yang kita tempati ini bisa semakin panas? Nah, ternyata banyak sekali penyebabnya. Coba kita lihat di buku kalian. Apa penyebabnya? Polusi. Polusi udara ini. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar hari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, penyebabnya adalah itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Itu diakibatkan oleh ulah manusia sendiri, ulah kita sendiri. Nah, yang menyebabkan polusi udara yang tinggi itu. Jadi, menurut video yang kemarin sore Bapak bagi, bahwa hasil pembakaran baik itu dari pabrik, baik itu dari kendaraan bermotor, baik itu dari pembakaran hutan atau kebakaran hutan, baik dari pembakaran yang lain. Nah, ditengarai beberapa survei menyatakan bahwa penyumbang pemanasan global, penyumbang pemanasan global terbesar adalah peternakan. Ada yang bilang seperti itu. Ada penelitian yang menghasilkan kesimpulan seperti itu. Jadi begini anak-anak, salah satu efek dari pembakaran adalah adanya uap yang bernama karbon dioksida. Itu benda gas. Nah, dari pernafasan kita, dari pernafasan manusia dan hewan, itu juga akan membuang karbon dioksida. Nah, dari hasil pembakaran juga menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini akan menumpuk di atmosfer bumi, jadi akan mengelilingi bumi dia, akan berada di sekeliling permukaan bumi gas karbon dioksida ini. Nah, padahal
gas karbon dioksida itu punya efek seperti kaca. Nah, seolah-olah seperti kita berada di dalam rumah yang terbuat dari kaca. Dimana kalau kita berada di dalam rumah yang terbuat dari kaca itu, sinar matahari bisa masuk yang membawa panas. Sementara panas dari dalam rumah kaca itu tidak bisa terpancar keluar, tidak bisa terbuang keluar. Nah, makanya suhu di dalam rumah kaca itu semakin lama akan semakin panas. Nah, yang terjadi pada bumi kita seperti itu. Karena bumi kita diselimuti oleh gas karbon dioksida yang semakin banyak konsentrasinya semakin tinggi, maka yang terjadi adalah seolah-olah kita tinggal di dalam rumah kaca. Makanya sering disebut, pemanasan global ini sering disebut sebagai efek rumah kaca. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana agar laju pemanasan global itu dapat dihentikan atau ditahan supaya konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer bumi itu tidak semakin banyak. Caranya bagaimana? Ya, caranya manusia jangan terlalu banyak menghasilkan karbon dioksida. Nah, yang harus diperbuat bagaimana yang dilakukan? Kurangi penggunaan kendaraan bermotor misalnya, yang bisa kita lakukan. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya, kalau kita akan menempuh jarak yang dekat, cukup dekat, itu kita cukup jalan kaki atau naik sepeda biasa, sepeda ontel saja. Nggak perlu pakai kendaraan bermotor, nggak perlu pakai motor, nggak perlu pakai mobil. Yang pertama. Yang kedua, gunakan listrik dan air seperlunya. Apakah listrik juga menghasilkan karbon dioksida? Nah, yang menghasilkan karbon dioksida itu bukan kita pakai listriknya, tetapi di pabrik listriknya sana. Nah, itu kan kebanyakan menggunakan bahan bakar, kecuali PLTA. Nah, bahan bakar itu, pembakaran dari bahan bakar itu yang menyebabkan gas buangan berupa karbon dioksida. Nah, terus perbanyak menanam pohon. Perbanyak menanam pohon, usahakan jangan menebang pohon secara membabi buta. Kenapa? Apa hubungannya menanam pohon dengan karbon dioksida? Apa hubungannya? Nah, tumbuhan itu akan menyerap gas karbon dioksida dan kemudian akan mengeluarkan oksigen. Nah, artinya dengan banyaknya tumbuhan di permukaan bumi, maka karbon dioksida akan diserap oleh tumbuhan sehingga konsentrasinya tidak terlalu banyak. Nah, dampaknya apa sih pemanasan global itu? Di video kemarin sore, dampaknya apa pemanasan global itu? Dampaknya apa? Nah, Pak Guru ceritakan. Di kutub bumi punya dua kutub ya, kutub utara dan selatan. Nah, di kedua kutub itu sinar matahari tidak terlalu panas sehingga cuacanya, suhunya di sana rendah, sangat dingin. Di kutub bumi itu udaranya sangat dingin sehingga di sana tidak ada air, hampir tidak ada air, yang ada adalah es atau salju, air berbentuk salju. Nah, kalau salju di kutub bumi, di kedua kutub bumi itu mencair semua, kalau es atau salju di kutub bumi itu mencair semua, maka bumi akan tenggelam oleh air. Karena apa? Nah, apa sebabnya kok bisa tenggelam? Karena
salju atau es di kutub bumi itu sangat banyak jumlahnya. Kalau mereka sampai mencair, maka akan mengalir ke laut airnya. Kalau airnya mengalir ke laut semua, salju air, kemudian airnya mengalir ke laut semua, artinya apa? Air laut akan semakin tinggi, akan banyak. Kalau air laut semakin banyak, bagaimana? Nah, pulau-pulau di bumi seperti pulau yang kita tempati ini, Pulau Jawa ini, akhirnya bisa tenggelam. Nah, kalau tanah atau pulau ini sudah tenggelam, sampai tenggelam karena pencairan salju di kutub itu, sampai tenggelam, kita mau tinggal di mana? Kita mau tinggal di mana? Tinggal di atas air? Kalau masalah tinggal di atas air, tapi kita mau makan apa kalau semua permukaan bumi ini berupa air? Mau makan ikan terus? Ambil dari laut, dimasak di perahu. Kebutuhan manusia kan tidak cuma protein dari ikan, ya kan? Manusia butuh makan nasi, sumber karbohidrat, butuh makan sayur dan buah, sumber vitamin. Nah, makanya pemanasan global yang menyebabkan suhu bumi meningkat atau menjadi lebih panas sehingga bisa mencairkan es di kutub bumi, kita harus menghentikannya. Caranya itu tadi, kurangi aktivitas pembakaran di bumi yang dilakukan oleh manusia. Kita mengurangi aktivitas pembakaran, kurangi penggunaan kendaraan bermotor, terus kurangi bakar-bakar, terus pabrik-pabrik juga jangan terlalu banyak. Kita pakai dan air secukupnya saja. Kita mengusahakan menanam banyak pohon, terus jangan menebang pohon sembarangan. Nah, itu adalah usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk menahan laju pemanasan global. Nah, sampai ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, oke. Pak Guru kira melalui video dan penjelasan Pak Guru dan dari buku, kalian sudah bisa mengetahui banyak hal tentang pemanasan global ini. Nah, mengenai pemanasan global ini, silakan kalian baca lagi bukunya. Silakan kalian baca lagi bukunya. Kemudian tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sampaikan di Google Classroom. Kita lihat tugas kalian. Tugas 1. Kita lihat tugas kalian. Lihat ya. Tuh, tugas kalian. Terbaca tidak? Di tempat kalian terbaca tidak? Terbaca. Pak Guru bacakan ya. Pelajari kembali buku kalian tema 3 halaman 194 sampai 196 tentang pemanasan global. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di kolom komentar. 1. Apa yang dimaksud pemanasan global? Tadi sudah Pak Guru sampaikan ya. Maksud pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Nah, apa saja bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan? Nah, tadi Pak sudah cerita. Dan akibatnya yang akan terjadi jika dibiarkan. Sudah ya.
Terus, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, tadi juga Pak Guru sudah sampaikan. Nah, sekarang kita kembali ke bukunya. Tugas ada pertanyaan? Tugasnya? Nah, ini kalian diminta menemukan kata-kata baru, kosakata baru yang baru kalian kenal. Kemudian kalian diminta menuliskan di sini dan mencari artinya, mencari arti kata tersebut. Nah, kemudian kalian diminta membuat kalimat berdasarkan kotakata baru yang sudah kalian cari artinya itu. Coba Eva, Lilin, jangan dekat-dekat duduknya, agak menjauh. Ini bikin suara nggak enak ini di kelas. Ya. Oke, HP-nya dibawa menjauh. Volumenya disetel, jangan terlalu keras. Volume HP-nya. Oke, tugas yang ini yang mencari kosakata baru dan menemukan artinya serta membuat kalimatnya, ini kalian bikin sendiri di buku tulis. Tidak usah dikirim ke Pak Guru. Nah, mencari arti katanya, mencari arti kata sulitnya, kemarin sudah Pak Guru tunjukkan caranya. Sudah Pak Guru tunjukkan kan cara mencari arti kata sulit. Nah, kalau di sekolah ada kamus besar bahasa Indonesia, itu bisa kalian cari dari sana. Tidak bisa pakai itu. Nah, makanya kemarin Pak Guru tunjukkan, silakan kalian cari di internet, masukkan kata kunci KBBI daring. Silakan boleh ditulis di kertas. Boleh ditulis di kertas. Cari di internet, masukkan kata kunci, masukkan kata kuncinya KBBI daring. Nah, kalau halaman KBBI daring itu sudah terbuka di HP kalian, kalian bisa memasukkan kata yang mau kalian cari artinya. Seperti yang pernah Pak Guru tunjukkan itu. Nah, biasanya di KBBI daring itu ada beberapa kata yang memberikan contoh kalimat ada. Nah, tetapi kalaupun tidak ada contoh kalimatnya di sana, asalkan kalian sudah tahu arti kata itu, kalian pasti bisa membuat contoh kalimatnya. Nah, itu tugas itu silakan dikerjakan di buku tulis saja, tidak perlu dikirim ke Pak Guru, tidak perlu dikirim ke classroom karena tugas kalian agak banyak hari ini dan ada materi yang cukup sulit, cukup butuh konsentrasi. Ini materi matematika nanti, makanya ini tugas ini tidak berikan untuk dikerjakan di classroom. Gitu ya, dipahami ya. Nanti silakan dikerjakan sendiri. Nah, ini tugas yang ini apa yang dimaksud pemanasan global, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Ini sudah Pak Guru sampaikan tadi di Google Classroom. Nah, itu sudah. Sekarang ini sudah cara mengurangi laju pemanasan global. Sudah tadi ya. Itu sudah Pak Guru sampaikan tadi. Nah, ini
Lihat sekarang. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Tadi kalau dihitung menit adalah 90 menit. Nah, kalau dihitung dalam jam, berapa jam itu? 90 menit itu? 1 jam. 1 jam 30 menit. Sip. 1 jam 30 menit. 90 menit itu sama dengan 1 jam 30 menit. Pinter Mbak Aulia. Kemarin sudah hari ini ya. Sudah Pak Guru sampaikan. Nah, ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit atau sebaliknya? Ingat tidak? Kemarin, pelajaran kemarin. Lupa? Ingat. Ingat. Oke. Terus dipelajari lagi ya. Pelajari lagi. Mari bermain bingo. Nah, ini tidak mungkin kita laksanakan karena kalian di rumah. Bermain bingo. Besok kalau kita sudah masuk sekolah lagi, kita praktekkan di sekolah. Bermain bingo. Sepertinya permainan ini sudah sering kalian lakukan ya? Permainan seperti ini? Iya. Sudah toh? Ya. Cuma ini dimodifikasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Menggunakan soal-soal. Itu. Ini seperti yang biasa kalian lakukan. Apa namanya? Kalau di permainan apa itu? Apa? Pak Guru enggak jelas ya. Nah, ini soal-soalnya, kartu-kartu soalnya yang dipakai ini. Nah, lanjut. Lanjut. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Nah, tadi ada kan pertanyaannya. Menghemat penggunaan listrik. Menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit.